kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di SMA Negeri 1 Tapak. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah? Kami mengidentifikasi masalah dengan cara melakukan turun lapangan langsung di SMA Negeri 1 Tapak dan melihat bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara langsung. Sekaligus kami melakukan perkenalan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan memberikan kesempatan kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Tapak untuk melatih bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga kami dapat melihat kekurangan apa yang masih sering terjadi dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Apa penyebabnya? Berdasarkan hasil turun lapangan yang kami lakukan langsung kepada peserta didik, kami menemukan beberapa penyebab yang dimana mereka masih banyak kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia serta masih salah penempatan situasi pada saat berbicara. Contohnya, mereka masih menggunakan bahasa yang kurang tepat pada saat melakukan presentasi, atau dalam kata lain masih menggunakan bahasa baku pada saat presentasi kelas dan menggabungkan bahasa gaul. Itu yang menyebabkan salah dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dan juga kebanyakan siswa masih menganggap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah hal yang biasa saja, padahal menggunakan bahasa yang baik dan benar itu sangat berpengaruh pada lingkungan sekolah, masyarakat, dan lain-lain. Solusi yang pernah ada. Untuk solusi yang pernah ada seperti yang kita ketahui dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pasti sudah dijelaskan di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun menurut kami di dalam mata pelajaran itu belum pasti membahas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga kami memberikan alternatif solusi berupa pengenalan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan kami melakukan pembagian pamflet mengenai tips penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang di dalamnya berisi apa itu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tips penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekaligus kami memberikan praktik langsung dan mengimplementasikan bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan melihat situasi tempat serta orang yang diajak dalam berbicara. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisi penggunaannya. Dalam bahasa Indonesia, kaidah-kaidah kebahasaan yang benar justru sangat ditentukan ketatabahasaan. Oleh karena itu, bahasa yang baik sering diartikan sebagai bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Adapun berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku, itulah yang merupakan bahasa yang baik dan benar. Jadi terkadang kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, artinya tepat, tetapi tidak termasuk bahasa yang benar. Sebaliknya, terkadang pula kita menggunakan bahasa yang benar yang menerapkannya tidak baik, karena situasi mensyaratkan ragam bahasa yang baku. Maka anjuran agar kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan yang disampaikan itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebaliknya mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebakuan dan kebenaran. Jadi dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita perlu memperhatikan situasi dan kondisi yang dimana itu berupa tempat, waktu, serta pelaku dalam berbahasa. Berikut adalah beberapa contoh yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berapakah Ibu mau menjual bayam ini? Bayam ini berharga 5.000 per ikat. Bolehkah saya menawarnya? Baik, boleh. Berapakah Ibu akan menawarnya? Percakapan Tia dan Cein merupakan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang benar, tetapi tidak baik karena tidak sesuai dengan situasi pemakaiannya. Berikut merupakan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan melihat situasi dan kondisinya. Berapa bayarnya? 5.000. Boleh kurang? Boleh.
Baik, itulah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan melihat situasi dan kondisinya. Tips berbahasa Indonesia yang baik. Pertama, menggunakan bahasa yang baku jika pada forum yang formal dan menggunakan bahasa pasar jika berada pada forum yang non-formal. Yang kedua, tidak menggunakan bahasa yang gaul. Yang ketiga, memperhatikan tata bicara dan hindari kata-kata yang kasar. Keempat, memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, berbicara serta diselingi dengan gerakan tubuh agar lebih berekspresi. Kami melaksanakan kegiatan turun lapangan pada tanggal 26 November 2023 di SMA Negeri 1 Tapa, Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Alat yang kami gunakan adalah handphone. Kami menggunakan teknologi handphone untuk mengirimkan pamflet yang berisi sebuah materi. Dan bahan yang kami gunakan adalah pamflet yang berisi materi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono 2015-62 mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang secara hakikatnya didasarkan pada fakta ada atau fenomena yang memang secara empiris dalam penurunannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni memberikan praktek langsung kepada siswa-siswi yang kemudian kami melihat letak permasalahan yang ada dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kami sebelumnya memberikan penjelasan dan pengenalan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan membagi pamflet melalui online dengan memanfaatkan teknologi handphone, yang kemudian membuka sesi tanya jawab dan baik dan benar. Kami melakukan pengenalan dan pemberian materi mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di SMA Negeri 1 Tapak. Pamflet yang disebarkan kepada peserta didik berisi pengertian, tips, dan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertemuan minggu pertama kami melakukan rapat penentuan tema. Minggu kedua, rapat pembentukan tim. Minggu ketiga, pembuatan materi yang akan dibawakan di SMA Negeri 1 Tapa. Minggu keempat, kami membuat pamflet yang akan disebarkan kepada peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Tapa. Minggu kelima, kami melakukan kunjungan pertama di SMA Negeri 1 Tapa. Minggu keenam, pengajuan surat di jurusan. Minggu ketujuh, kami melakukan pengantaran surat ke SMA Negeri 1 Tapa. Minggu ke-8, pembelian souvenir dan pembungkusan. Minggu ke-9, pengecekan surat izin di SMA Negeri 1 Tapa. Minggu ke-10, kami melaksanakan kegiatan di SMA Negeri 1 Tapa, yang dimana kami menjelaskan serta menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.